Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walidin Hakim sebagai moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Faisal Muslimin, Ade Sutiawan, dan Kevin Joshua. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas program Web 2 dengan dosen pengampu Bapak Agus Irawan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan ya. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya sekaligus kontribusinya dalam pembuatan web ini. Baiklah, di sini ada Ade Sutiawan sebagai desain layout ya. Terus di sini ada si Ahmad Faisal Muslimin sebagai perancang sistem. Terus ada Kevin Joshua sebagai analisis sistem, dan saya sendiri sebagai perancang sistem yang kedua, anak buahnya Faisal bro. Ya. Jadi di sini kita membuat program hotel berbasis web dengan nama Hotel Riverdale. Riverdale ya. Oke. Baiklah, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada penjelasan singkat tentang Hotel Riverdale. Yang kedua ada flowchart system. Terus yang ketiga itu ada sistem database. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama tentang penjelasan singkat Hotel Riverdale yang akan dibawakan oleh Kevin Joshua. Oke, terima kasih untuk Wali atas kesempatannya. Di sini saya Kevin Joshua. Saya sebagai analisis sistem, di mana analisis sistem ini mengecek bila mana di aplikasi atau program tersebut ada kebocoran. Di sini saya sedikit akan menjelaskan sistem Hotel Riverdale. Hotel Riverdale ini memiliki kemampuan untuk meng-create, update, delete kamar dan booking. Menampilkan semua kamar dalam tampilan sekilas, check-in dan check-out tamu, hingga hasil laporan. Berikut ada 4 fitur yang digunakan sistem di dalam Hotel Riverdale ini. Yang pertama itu adalah season, di mana season di sini merupakan data yang disimpan dalam suatu server yang dapat digunakan secara global di server. Contohnya, ketika user telah login di dalam halaman tertentu, maka ketika membuka halaman lain, PHP akan mengingat bahwa user tersebut telah login. Yang kedua di sini ada cookie. Cookie yaitu file atau data tertentu yang disimpan oleh browser untuk mengidentifikasi pengunjung yang kembali. Yang ketiga di situ ada live search. Live search yaitu metode mencari dengan menggunakan script agar halaman tidak perlu di-refresh. Contohnya akan diperjelas nanti di demo oleh rekan saya Faisal. Yang keempat, proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut agar tidak dapat dibaca, yaitu dengan istilah enkripsi. Oke, lanjut, di sini ada yang namanya classroom. Di dalam hotel ini ada 3 classroom. Yang pertama yaitu standar, yang kedua superior, yang ketiga ada deluxe. Kamar standar ini dengan ukuran 25 meter persegi, satu lantai, fasilitas standar. Yang kedua ada kelas superior. Superior di sini dengan ukuran agak lebih besar, 30 meter persegi, satu lantai dengan fasilitas standar dengan pemandangan view-nya dengan pantai. Yang ketiga ada kelas deluxe. Kelas deluxe di sini dengan ukuran lebih besar lagi daripada superior, 35 meter persegi, 2 lantai, fasilitas standar dengan pemandangan pantai plus ruang tamu. Oke, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke rekan saya Wali. Terima kasih. Terima kasih Kevin Joshua atas materinya ya. Baiklah, di sini akan masuk ke materi kedua yaitu flowchart system yang akan dibawakan oleh Ahmad Faisal Muslimin. Baiklah, Faisal, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart system. Nah, flowchart system ini ada tiga alur lah, dari admin, sistem reservasi, dan user. Nah, admin di sini kita dimulai dari admin. Admin di sini ada namanya input data admin. Nah, kalau misalkan belum ada, kita masuk ke registrasi dulu sebelum kita melakukan login. Nah, setelah ke data admin ini kan login. Kalau misalkan login ini diterima, akan
menuju ke hak akses. Kalau tidak itu akan dibalikan lagi ke login. Nah, setelah diterima dia menerima hak akses. Hak aksesnya ini terdiri untuk adminnya sendiri itu ada input data kamar, update data kamar, dan print laporan reservasinya. Nah, setelah itu ada namanya user. User itu yang menggunakan aplikasinya lah, aplikasi program webnya ini. Nah, di sini user ini ada data pelanggan. Data pelanggan itu dari mana? Dari registrasi. Kalau misalkan data pelanggan itu belum ada. Nah, dari registrasi ini kita akan verifikasi akun. Verifikasi akun ini maksudnya jadi sebelum kita saat kita registrasi, username ini akan di-verify dulu supaya tidak ada kedobelan data lah. Nah, setelah verifikasi akun akan ditampung di data pengguna. Nah, data pengguna ini akan disuruh login. Kalau login ini diterima akan masuk ke hak akses. Sedangkan kalau tidak itu akan dibalikan lagi ke login. Nah, data hak akses ini, hak akses user itu hanya bisa untuk mengecek ketersediaan kamar, terus booking kamar, dan print laporannya. Nah, ketersediaan kalau misalkan si user sudah ada kamarnya, nah dia akan masuk ke data kamar, lalu dia akan masuk reservasinya. Setelah reservasi dia akan proses ke data pembayaran, lalu kita data laporan. Nah, setelah itu data laporan akan di print. Nah, setelah di print itu dia bisa boleh check in kembali atau maupun logout. Nah, setelah logout akan selesai. Kalau tidak ada kamarnya, dia balik langsung ke selesai. Oke, terima kasih penjelasan flowchart dari saya. Saya akan kembalikan kepada Waliuddin Hakim. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ahmad Faisal Muslimin. Berikutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu struktur database yang akan dibawakan oleh Ade Sutiawan. Baiklah, kepada Ade dipersilahkan. Terima kasih Wali. Oke, poin yang ketiga, struktur database. Saya di sini membuat 5 database. Yang pertama database admin. Database admin ini untuk menginput data si admin atau data pengelola hotel ini. Database admin ini saya membuat 6 tabel, 6 kategori. Yang pertama ID, yang kedua nama, yang ketiga username, yang keempat password, dan yang kelima tipe, dan yang keenam kontak. Oke, itu ada database admin ya. Yang kedua database user. Database user ini digunakan untuk menginput data customer yang ingin booking hotel. Dan di sini saya membuat 7 data. Yang pertama ID, untuk primary key-nya data si user. Yang kedua nama si pembookingnya, oke. Yang ketiga alamat, email, nomor telepon, username sama password. Username sama password ini digunakan untuk proses login. Nah, oke, selanjutnya database kamar. Database kamar ini saya juga bikin 7 ya. Yang pertama ID, yang kedua nama kamarnya apa, dan yang ketiga akomodasi. Akomodasi ini untuk kelasnya. Ada standar, superior, dan deluxe. Ini yang akomodasi ini untuk input data tersebut. Nah, yang keempat ini adalah database orang. Orang ini saya inputin data untuk jumlah kamarnya untuk berapa orang, kapasitas kamar ini untuk berapa orang. Dan yang kelima harganya berapa per malamnya. Dan yang keenam inputan gambar ya untuk gambarnya. Dan yang ketujuh deskripsi tentang kamar itu, ukuran, mungkin pelayanannya, dan apa sih paket-paketnya lah. Nah, dan yang keempat nih tabel transaksi. Saya membuat 13 data. Yang pertama ID-nya, yang kedua nama kamar. Tabel transaksi ini ketika user itu masuk,
dia melakukan pembukingan kamar ya. Jadi transaksi ini menginput nama kamar yang dia mau booking ya. Yang kedua, tanggal transaksinya. Ketika dia input tanggal transaksi atau ketika dia booking, tanggal transaksinya masuk ke tabel tersebut. Yang kedua, tanggal masuk atau tanggal check-in. Yang keempat, yang kelima tanggal keluar, tanggal check-out ya, tanggal check-out hotel. Dan yang keenam ini jumlah personnya, jumlah orang yang ingin nginepnya berapa nih, jumlah orangnya yang akan booking kamar itu. Karena data tersebut kita gunakan untuk menghitung jumlah orang yang ada di hotel ini yang sedang prosesnya check-in atau yang ada sedang check-in di hotel kita. Nah, yang ketujuh ini ada akomodasi. Jadi di transaksi itu apa nih kamar yang dia booking ini kelasnya apa? Ya, kan tadi saya di depan menjelaskan ada 3 kelas, standar, superior, dan deluxe yang dijelaskan oleh rekan saya yang pertama tadi ya, oleh Kevin Joshua. Nah, dan yang 8 harganya, harga kamar per harinya. Terus hari ini yang ke-8 harga kamarnya ya, yang teratas yang 9 hari. Hari ini didapat dari tanggal keluar dikurangi tanggal masuk, nanti keluarlah data atau hasil outputan data tanggal keluar dikurangi tanggal masuk, check-in dikurangi check-out, nanti keluar tuh datanya. Nanti kita masukkan ke hari. Oke. Nah, di sini total itu yang ke-10 data total ini didapat dari harga dikali harinya. Nanti keluar tuh jumlahnya berapa. Nah, yang ke-11 ini user. Nah, nama usernya nih siapa, yang nge-booking siapa nih kamar yang di atas tadi. Nah, primary key dari data user, nama user, primary key data user. Nanti kita bisa cek lah data yang transaksi ini namanya siapa. Nanti kita bisa cek usernya siapa dan data user itu apa aja. Yang ke-12 adalah status yang dia booking tadi itu sedang. Saya buat 3. Oh ya, 4 status. Yang pertama adalah pending. Pending itu ketika dia booking tapi belum disetujuin sama pihak hotel atau sama pihak admin, dia belum disetujuin, jadi statusnya masih pending. Yang kedua adalah check-in. Check-in ini jika dia sudah disetujui admin, maka status data transaksi tadi dia check-in itu dia udah masuk ke dalam hotelnya. Dan yang ketiga check-out. Check-out itu ketika dia tanggal di hotelnya itu udah habis, jadi statusnya bisa check-out. Nah, yang terakhir adalah cancel. Jika data transaksi jika dia masih pending ya, jika dia masih pending maka si admin ini bisa meng-cancel kamar tersebut jika datanya tidak valid atau kamarnya udah full dan yang lain lah. Jika datanya tidak pas atau ada kekurangan, si admin ini bisa meng-cancelnya di statusnya. Dan yang terakhir, kode ini digunakan untuk memverifikasi data transaksi ketika user datang kepada si admin. Ibarat kata kode-kode untuk masuknya lah kita berikan agar aman dari transaksi-transaksi yang lainnya. Dan yang terakhir ada database pesan. Saya di sini membuat 5 datanya. Yang pertama ID pesan, yang kedua nama siapa nih pesan ini tabel pesan ini digunakan untuk si user atau si klien nih, customer kita, dia memiliki atau ingin memesan atau memberikan pertanyaan kepada pihak hotel kami. Jadi pesan ini bisa digunakan untuk memberikan pesan kepada si admin. Nah, ada 5 datanya. Pertama ID, namanya siapa, emailnya apa, nomor telepon, sama pesannya apa kepada pihak hotel ini, aplikasi hotel ini. Jadi segitu aja dari saya. Selainnya terima kasih. Oke, saya kembalikan lagi kepada Waliudin Hakim. Udah. Terima kasih ya Setiawan atas materinya. Baiklah, di sini akan demonstrasi program web hotel ini yang akan didemonstrasikan oleh Ahmad Faisal Muslimin. Ayo Cal, dipersilahkan.
Terima kasih Wali atas waktunya. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil kerja kelompok kami dengan nama Hotel Riverdale. Nah, ini adalah namanya user interface halaman depannya lah kalau dibilang. Nah, halaman depannya kita lihat dulu dari pertama ada home, room, galeri, kontak us, dan login. Nah, di sini kita bisa klik room. Nah, room di sini ada namanya kelas. Nah, yang dijelaskan oleh Kevin, ini ada kelas. Jadi sebelum kita booking ini ada namanya kelasnya dulu. Kita bisa dijelaskan bahwa kelas ini ada 3. Nah, selanjutnya kita disuruh pilih namanya booking now. Booking now di sini ada check in, check out. Person ini orang yang ingin booking kamarnya berapa gitu, dan akomodasi ini kelasnya ini mau apa, yang superior, deluxe, atau standar. Nah, dan di sini ada pilihan kamarnya. Nah, pilihan kamarnya, setelah pilihan kamar ada galeri. Nah, galeri ini gambar-gambar yang ada, maksudnya di sini pemandangan yang ditawarkan oleh pihak hotel. Nah, setelah itu ada namanya kontak us. Kontak us di sini sebuah pesan lah untuk admin supaya ada masukan apa gitulah, bebas lah masukannya apa aja. Nah, kemudian kita langsung ke fitur login nih. Nah, di sini login di sini muncullah pop-up modal. Nah, di sini namanya ada username dan password. Nah, kita kalau misalkan belum ada username dan password, kita bisa daftar dulu. Kita klik sign up. Nah, sign up di sini kita masukkan dulu lah. Kita contohkan saja namanya Wali, alamatnya Krenceng, email wali@email.com, telepon, username-nya Wali aja, password Wali. Nah, kita register dulu. Nah, data berhasil ditambahkan. Oke. Setelah data berhasil ditambahkan, kita login kembali. Coba kita tambahkan dengan nama yang sama, Wali. Sebenarnya kalau nama nggak apa-apa ya, kita misalkan samain aja deh. Krenceng 2, email Wali 2. Nah, kalau di sini kita samakan username ya. Nah, username sudah terdaftar, jadi kita nggak bisa namanya double ID lah, double username. Di sini sudah, nah, data gagal ditambahkan karena datanya sudah ada yang namanya username-nya Wali. Nah, karena kita udah login, sekarang ini baru perkenalan login. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke data booking, kita akan ke data admin dulu. Nah, di sini hotel ini di sini punya adminnya. Adminnya di sini fungsinya untuk meng-create, update sampai hasil reportnya. Nah, di sini ada username, password. Nah, di sini saya pakai password. Ya, sebelumnya saya udah menambahkan. Oh, salah. Nah, di sini sudah menambahkan. Nah, ini dashboard. Dashboard ini sekilas hotelnya lah. Maksudnya di sini. Nah, di sini ada classroom. Classroom ini ada yang namanya kelasnya nih, kelas-kelas yang tadi. Nah, di sini rinciannya lah bahwa kamar ini 1 sudah terbooking. 1 sudah terbooking. Maksudnya ini ada 1 total kamar, 2 total kamar, dan 2 total kamar. Nah, accounting ini pendapat harian yang dapat kita hasilnya langsung dapat lah. Nah, sedangkan ini adalah hasil total keseluruhannya, bukan total harian seperti yang di atas. Nah, lalu ada room ini untuk kita meng-create, update, dan delete-nya ya. Delete, jadi kita bisa nginput kamar. Nah, kita coba nginput kamarnya namanya kamar Melati misalnya. Deskripsi kamarnya, kamar sangat mewah misalkan. Nah, kita disuruh pilih akomodasi sendiri ada 3 ya, kelasnya itu misalkan kita pilih standar lah ya, kapasitasnya personnya 3, harganya
30.000 berapa nih? 300.000. Nah, kita pilih gambar. Nah, kita pilih gambar hotel yang mau dimasukkan. Misalkan kita ini. Oke. Nah, lalu kita save. Berhasil lah masuk. Di sini nggak ada ya? Oke, karena nggak ada, karena di sini ada paging gitu. Jadi kita di tab 2-nya. Nah, di sini ada kamar melati. Oke. Untuk update kita bisa update juga. Di sini misalkan kita ubah lah jadi 1 misalkan. Oke, kita save. Nah, sebelumnya juga di sini ada yang kalau misalkan kita new room, kita misalkan kita mau iseng lah ya. Iseng kita mau masukin bukan gambar. Nah, kita misalkan coba tes dulu ya. Kita coba aja. Dia harusnya tidak bisa karena sudah ada namanya jadi sebelum kalau bukan gambar itu nggak bisa. Jadi selain file-file yang sudah tipenya sudah dimasukkan ke dalam sistem, nah itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita input ini namanya file tipenya txt harusnya nggak bisa kita save. Nah, lalu ada alert lah yang Anda upload bukan gambar, karena di sini kita itu mainnya jadi di file extension. Nah, bukan itu doang yang dibatasin di sini. Nah, jadi ada 3. Jadi nggak ukuran, tipe, sama 2 doang, ukuran sama tipe doang berarti. Supaya kenapa database kita nggak bisa input yang gede lah ukurannya, karena itu ngabisin space database. Masa gambar aja bisa sampai 2 MB 3 MB, sayang database-nya. Nah, lalu ada ini namanya reservasi. Ini sebelumnya saya udah input ya sebelumnya. Ini reservasi, ini fungsinya jadi ada user, ini tampilan user di sebelah kiri, tampilan admin di sebelah kanan. Nah, user ini kan input namanya booking lah ya, booking. Nah, nanti hasil bookingannya akan tertampung di tab reservasi yang di admin ini. Nah, di sini ada, nanti kita simulasikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu semuanya. Nah, di sini ada report ini ada di sini report bulanan. Bisa jadi report di sini bukan report bulanan doang. Jadi kita mau sortir dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ini. Nah, nanti keluarlah database-nya. Dan yang ini misalkan kita mau yang spesifik. Misalkan kamar apa, statusnya apa, check in, check out, pending, confirm dan sebagainya. Nah, di sini tanggal berapa keluarnya. Nah, ntar database-nya keluar di sini lalu bisa di-print. Nah, oke. Yang selanjutnya adalah user. User ini tampungan semua user yang ada di database. Di sini user admin. Nah, di sini ada saya bikin 3 lah. Bikin 3. Nah, ini bisa diupdate juga, sama lah modelnya. Nah, yang di sini user di sini yang ada di tabel user yang di sini. Yang user buat input booking kamar. Nah, di sini bisa diupdate juga. Nah, cuman bedanya di sini bedanya semua ini bisa diedit oleh admin. Supaya kenapa? Karena saat si user ini lupa atau passwordnya lupa atau hilang lah gitu. Jadi ya sebenarnya simpel aja sih, bisa dibuat bikin baru dia. Nah, karena kan bedanya itu dia nggak ada namanya datanya lah, maksudnya data bookingannya gitu. Jadi bisa minta tolong ke admin supaya minta digantikan passwordnya. Nah, bedanya di sini kalau user admin di sini dia nggak bisa ngerubah namanya langsung si admin. Misalkan saya punya Ade Sutiawan, saya punya mengedit punya Faisal. Nah, saya harus tahu passwordnya terlebih dahulu. Nah, sedangkan user ini langsung kita kalau misalkan klik edit password, nah dia langsung minta password yang terbaru. Karena apa? Supaya si user ini dimudahkan lah untuk ganti passwordnya.
supaya nggak harus kita tahu password yang lama. Oke. Nah, langsung kita ke demonstrasi sistem bookingnya aja ya. Kita besarkan dulu yang di user interface yang user. Nah, kita login dulu. Kita tadi sudah wali, passwordnya wali. Nah, di sini ada yang namanya, nah setelah login ini namanya season, supaya jadi season itu menyimpan ke dalam server supaya kalau misalkan kita ke tab yang lain itu jadi nggak usah, jadi mengingatlah server itu tentang si ID-nya wali inilah. Nah, sedangkan di sini check me out ini namanya cookie. Jadi kalau misalkan kita cookie gini, misalkan kita login wali ya, kita login. Nah, di sini login udah wali masuk. Kalau kita misalkan kita silang dulu, kita silang, close tab, oke. Kita buka lagi Mozilla-nya. Kita buka Mozilla-nya ke localhost hotel. Nah, dia langsung balik ke wali karena sistem cookie itu, jadi dia menyimpan sebuah namanya ID lah atau key lah. Nah, di sini namanya nih, kalau misalkan kita mau lihat si cookie-nya ini berjalan atau tidak, nah di sini ada di memory, di storage. Nah, di sini ada namanya ID nih, ID key. Nah, ini ID key-nya, ID dengan key-nya ini sudah dienkripsi oleh metode namanya hash. Nah, supaya ini ID ini tidak ketahuan ID berapa si wali ini dan ini passwordnya apa gitu, supaya tidak ketahuan. Oke. Selanjutnya kita langsung kita lihat dulu di sini ada namanya message sendiri ini namanya nanti kalau misalkan kita udah booking. Nah, di sini ada namanya database booking ini ntar tampillah bookingan kita ini ada di sini semua. Nah, sedangkan message ini pesan lah dari admin supaya kalau misalkan kita udah dikonfirm atau kita udah check-in, nah di sini udah muncul lah namanya. Nah, kita langsung simulasikan saja. Nah, ini kita misalkan standar, superior, deluxe. Oke, kita misalkan simulasikan misalkan kita simulasikan tanggal sebelum hari ini ya. Kalau misalkan seharusnya kalau misalkan kita booking sebelum hari ini, nggak bisa, masa kita booking di tanggal sebelum hari ini, yang nggak mungkin juga. Nah, kita misalkan booking lah 2 standar. Nah, silakan masukkan tanggal yang benar. Nah, dia menolak untuk menolak di booking. Kalau misalkan kita tanggal 27 check outnya, tapi tanggal sebelumnya itu juga kan nggak masuk akal. Kita misalkan standar lagi. Nah, ini masukkan tanggal yang benar juga. Nah, ini juga masih nggak bisa. Kenapa? Karena itu nggak masuk akal sih sebenarnya. Masa kita masuk tanggal sekian, keluarnya tanggal sekian. Nah, kita juga kita misalkan mau booking yang bener ya, 27 sampai tanggal 30. Oke. Untuk 2 orang misalkan di standar lah ya, kita kirim. Nah, datanya sudah masuk misalkan. Nah, di sini keluarlah database yang kamar standar. Nah, kamar standar ini misalnya kita mau booking nih, kamar standar, kita booking lah. Nah, kita masuk ke namanya booking card. Nah, booking card ini fungsinya untuk kita menyetujui apa kita mau ini pas gak sih dengan yang kita. Kalau misalkan nggak pas, kita tinggal ke clear card. Kalau misalkan kita contohkan dengan kita continue dulu. Nah, kalau continue, nah data berhasil disimpan ya. Nah, di sini billing detail di sini kita bisa ngelihat, nah ini semua detailnya lah. Kalau kita misalkan mau di print, kita klik print lah billingnya.
Nah, kita muncul ke namanya reportnya. Reportnya tadi sesuai dengan 15 juta. Oke. Kita coba masuk lagi ke, nah, yang tadi terus juga ada fitur satu lagi yang namanya season. Jadi season ini bukan fungsinya buat login saja. Nah, tetapi season ini bisa dipakai kalau misalkan kita logout dulu ya. Misalkan kita orang jahat lah ya. Misalkan kita tahu nih, misalkan dari hotel ini langsung ke billing card, kalau enggak kemana gitu ya. Nah, tanpa harus login, dia misalkan kita langsung ke billing detail. Oke, kita misalkan enter. Nah, dia nggak bisa masuk karena namanya dia sebelum login dia itu nggak bisa namanya masuk ke web yang mau dituju. Nah, kita login lagi. Nah, setelah ini, setelah tadi kan kita sudah booking ya. Kita udah booking, kita cek sekarang di reservasinya. Ke reservasi bahwa tadi si Wali itu udah ngebooking. Nah, di sini ada namanya database nih. Database yang dibooking oleh Wali. Nah, ini nama Wali, tanggal sekian, tanggal transaksinya tanggal hari ini ya, 27. Terus ini kode konfirmasinya, harganya sekian, statusnya masih pending. Karena kenapa masih pending? Karena si admin ini belum ngekonfirmasi data bookingannya. Nah, kalau misalkan si admin mau konfirmasi, nah kita tinggal klik konfirmasi. Nah, di sini Wali di sini masih statusnya konfirmasi. Nah, kalau misalkan kita lihat di database user interface Wali, misalnya kita refresh. Nah, di sini ada pesan satu nih. Pesan ini hasilnya muncul lah ini message dari si admin bahwa kamar standar check-in sekian, check-out sekian, bahwa statusnya sudah dikonfirmasi oleh pihak hotel, oleh pihak admin lah ya. Nah, selanjutnya apa? Si admin ini, misalkan si Wali ini sudah datang lah, mau check-in ke dalam hotelnya. Nah, si admin ini tinggal ngeklik check-in, dan di user interface-nya si Wali ini bahwa sudah check-in. Nah, setelah itu misalkan kita lihat reportnya misalkan si Wali itu pakai, sebentar kita lihat dulu bahwa di home dulu. Nah, di sini tinggal berarti standar ini berkurang, tinggal 1 kamar dan total kamarnya kan ada 2. Nah, di sini pendapatan harian hari ini masuklah Rp 15 juta yang tadi, dan total pendapatan keseluruhan masih 15 juta. Nah, ini berkurang nih. Tadi kan 1 terus ditambah 1 jadi 2 kan, 2 terus di booking 1 lah, jadi tinggal 1. Nah, di sini juga ada namanya check-in hotel. Check-in hotel ini 2 user, maksudnya ini total keseluruhan yang ada di kamar. Maksudnya misalkan kita milih 3 orang di tanggal sekian gitu. Nah, misalkan sudah di-check-in oleh pihak admin. Nah, di sini jadi nambahlah 2 ini sama 3 orang yang tadi. Jadi kita tahu nih bahwa di hotel ini ada berapa orang jumlahnya. Nah, kita langsung ke report. Misalkan kita mau report tanggal kamar standar, kita copy saja kamar standar yang statusnya udah check-in, misalkan check-in di tanggal 27 sampai tanggal 30 misalkan. Kirim. Nah, keluarlah database-nya. Database keluar, kita print langsung ya.
Nah, keluarlah tadi database yang tadi untuk di print oleh si admin. Oke. Misalkan kita silang dah. Nah, ini untuk database yang mau kita sortir nih, dari kapan sih kita mau maksudnya kita mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa reportnya. Misal kita tanggal 1 sampai tanggal 25 lah ya. Tanggal 25. Nah, kita cari. Ada gak? Oh, nggak ada. Terus tanggal 1 misalkan sampai tanggal 26. Ada nggak? Nggak ada. Tanggal 1 Juli sampai tanggal 27. Nah, ini tanggal transaksi sampai tanggal 27 nih, ada nih ternyata. Oh maaf nih, ini karena datanya masih kosong, tadi saya salah input di awal. Sebelum ini saya main database dulu. Oh nggak usah, lanjut aja, kita coba langsung print aja ya. Tanggal 1 sampai tanggal 27 kita cari, nah kita print. Nah, kamar standar, kamar 5 juta, kamar standar 15 juta, nah totalnya 25 juta. Oke. Nah, ini ada nah, terus juga di sini ada fitur yang namanya bahwa kalau misalkan kita udah booking, udah check in, nah dia kamar itu udah nggak bisa di booking lagi. Misalkan kita lihat dulu di sini, Wali itu kamar apa nih yang udah di kamar standar yang kamar standar ya, kamar standar yang sebentar kita lihat dulu kamar mana. Nah ini yang kamar standar ya, kamar Melati tadi si Wali ngebooking kamar Melati. Kita lihat, oh Wali kamar standar, dia salah, kamar standar yang rumit, kamar standar. Kita cek dulu kamar standar Wali, kamar standar. Kita cek, misal kita booking lagi lah tanggal 27 sampai tanggal 31. Nah ininya 2, ininya standar. Oke. Nah di sini nggak ada nih database-nya. Kenapa? Karena di sini kamar standar ini sudah di booking oleh si Wali ini, kamar standar nih. Kenapa nggak ada? Nah kita lihat database-nya. Kamar standar itu ada cuman standar ini yang akomodasinya yang kelasnya standar, kapasitasnya 2, itu cuman 1. Nah, kita lihat sini. Nah, ini kan kapasitasnya 1. Kamar yang standar kapasitasnya 2 itu cuman 1. Jadi yang kalau misalkan kita udah di booking, dia itu nggak bisa di booking kembali. Karena sudah maksudnya udah di booking lah sama orang. Kalau misalkan kita booking yang lain, misalkan kita booking tanggal 28 lah, sampai tanggal 30. Ininya 3 orang yang superior ya. 3 orang superior, oke. Data booking diupdate. Nah, keluarlah Superin sama Mawarah. Kenapa gitu? Karena di database ya, di sini di input superior 3, superior 3. Nah, misalkan kita mau booking lagi nih, booking lah, terus kita booking lagi, continue booking. Oke, data berhasil diubah. Nah di sini keluar lagi bookingnya sini nambah ya 1. Kenapa yang tadi bookingnya yang sebelumnya itu nggak ada di sini? Karena yang booking yang tadi, yang hasil yang tadi sini sudah dikonfirmasi oleh pihak hotel. Jadi yang booking di sini pindahlah otomatis ke sana gitu. Nah sekarang kita ke home lagi, balik lagi, kita konfirmasi yang tadi yang Superin. Nah Wali kita lihat dulu, kita view. Nah Wali Superin 4 malam harganya sekian. Oke, kita konfirmasi sekarang, konfirmasi. Nah kita misalkan di sini kita lihat dulu sudah terkonfirmasi belum. Nah di sini sudah terkonfirmasi Superin tanggal sekian, harga sekian, berapa malam dengan total sekian. Nah, sudah terkonfirmasi. Di sini juga bisa di-print. Nah, di sini bisa di-print bahwa
si Wali ini sudah riwayat bookingnya misalkan ada 2 gitu. Nah di booking juga pula bisa. Nah di booking karena di sini belum ada, karena udah dikonfirmasi, dia kalau diklik juga ya kosong karena kan dia nggak ada ID bookingnya. Oke. Nah kita balik lagi ke sini, kita misalnya check in lah. Check in. Nah kita lihat di sini sudah berubah belum? Nah harus di refresh dulu. Nah di sini sudah terkonfirmasi check in. Nah kita lihat apa di sini masih bisa di booking apa enggak nih si kamar Suprin yang 3 ya. Kita lihat misalnya kita booking tanggal 1 sampai tanggal 3. Kapasitasnya 3, akomodasi superior. Nah kita lihat kirim. Nah di sini tinggal kamar Mawarah. Nah Suprinnya hilang karena dia sudah di booking oleh orang. Nah sekarang gini, gimana caranya kita mau supaya si Suprin ini yang kamar superior ini bisa diakses kembali. Nah caranya kita si admin ini setelah si user ini check out, baru si admin kita mengklik check outnya supaya si database ini, si data kamar ini berubah lah supaya bisa dipakai lagi oleh pengguna, oleh user. Nah, sekarang kita check out. Nah di sini data yang sudah berhasil sudah terlihat di sini. Wali sekian, check out, kita lihat. Nah segini. Nah kita lihat di sini Wali, coba lihat, kita lihat Wali udah check out belum nih? Nah ini udah check out. Wali kamar standar check out. Kita mau check out yang ini dah. Dua-duanya kita check outin dulu. Udah check out dua-duanya. Nah si Wali udah check out nih semua nih. Oke, kita silang. Kita lihat udah belum sih yang tadi? Kita lihat tadi itu 3, ini superior. Si Mawarah ini udah belum sih? Nah Suprin dan Mawarah udah keluar lagi. Oh iya, ada tambahan satu lagi yang namanya Live Search Ajax. Live Search Ajax ini yang disampaikan oleh si Kevin bahwa kita bisa nge-search nama, kita bisa nge-search database lah supaya lebih gampang dicari. Jadi kalau misalkan kita punya database banyak ini, misalkan kita punya database 500, gak mungkin kita nyari misalkan di tab 1, di tab 2, misalkan kan ribet juga. Misalkan kita mau nyari di sini kan nggak ada Melati ini, kita langsung cari Melati. Nah ini namanya Live Search Ajax. Ini fungsinya untuk mempermudahkan admin untuk mencari data. Nah di reservasi juga sama, di sini ditambahkan live search. Misalnya kita cari yang Ade Setiawan, Ade, nah keluarlah Ade nah di sini. Oke. Nah langsung dah kita langsung report lagi, sudah selesai. Terima kasih atas waktunya mendengarkan demonstrasi hasil web kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.